Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Baik yang selalu mengerti dan memahami setiap kebutuhan kami dalam memberikan kami kekenyangan dan kelegaan lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami. Oleh sebab itu kami sebagai anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-17, mengatakan kepada kita, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap mau membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan siang dan malam, serta memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-17 diberikan tema untuk kita masuk dalam perenungan saling membutuhkan menjadi satu di dalam Tuhan. Benarkah kehidupan kita setiap hari di dalam persekutuan, di dalam kehidupan keluarga, kita sangat membutuhkan sesama dalam menyatakan kasih dengan adanya pertolongan, bahkan saling menopang dan lain sebagainya? Ataukah kita hidup hanya khusus untuk diri kita sendiri saja, tanpa melihat sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari kehidupan kita? Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat dari pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-17, ini terlihat bahwa karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dalam tubuh kita ini banyak anggota, setiap organ, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, bahkan ada kaki, dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi satu tubuh dengan terdiri dari setiap organ-organ tubuh yang kita miliki, punya peranan-peranan masing-masing. Jadi kita tidak hanya mau mengatakan sebagaimana kita lihat pada ayatnya yang ke-15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi satu tubuh ini bukan hanya berperan tangan saja, atau pada ayat 16 juga mengatakan, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi bukan hanya tubuh ini mata saja, tetapi ada peranan-peranan organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini yang dapat melengkapi setiap perjalanan kehidupan kita dengan aktivitas kita, berperannya setiap organ-organ tubuh ini. Oleh sebab itu saling membutuhkan menjadi satu di dalam Tuhan. Dikembalikan kehidupan kita tiap hari di dalam kehidupan keluarga, kita sangat saling membutuhkan. Orang tua membutuhkan anak-anak, anak membutuhkan orang tua, atau selaku suami dan istri, bahkan di dalam persekutuan kita saling membutuhkan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang satu tubuh itu yang hanya cuma untuk seseorang saja berperannya dia, tetapi dalam keseluruhan banyaknya orang di dalam satu persekutuan yang saling membutuhkan, sehingga fungsi dan tugas kita, peranan-peranan kita masing-masing itu kita saling membutuhkan. Jadi jangan satu mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling hebat, orang yang mampu dan bisa diandalkan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak lagi memperhatikan dan mengandalkan yang lain. Itu berarti kita tidak percaya kepada Allah yang telah menyatakan kasih kepada kita untuk kita dapat menyatakan kasih, karena kasih itu tidak memandang suku, memandang ras dan lain sebagainya, tetapi kasih yang kita nyatakan itu begitu luas dan yang sesungguhnya untuk siapapun mereka yang membutuhkan, bukan hanya dikonsumsi untuk kepribadian kita saja. Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadi setiap anggota-anggota dalam persekutuan yang
saling menopang dan mendoakan dan saling bergandeng tangan dengan penuh keeratan, memantapkan langkah persekutuan kita. Hanya kita memandang kepada Allah yang telah memberikan kepercayaan kepada kita dengan setiap tugas dan tanggung jawab kita hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka disitulah kita tetap ada di dalam Tuhan yang selalu mau memuji dan menyembah Ia, karena Dialah pantas dan layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga kami tidak berjalan hanya cuma untuk kepentingan dan mengutamakan kepribadian kami semata, tetapi kami dapat bersama-sama dalam menyatakan kasih kepada sesama, bahkan juga kepada Engkau, dalam hidup kami bersama-sama di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.